Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan minggu ini, seperti perjanjian minggu lalu, kita akan bahas mengenai sistem syaraf manusia secara umum. Nah, mungkin untuk 2 minggu ke depan proses perkuliahan kita akan lakukan seperti ini. Jadi saya akan mengajar, kemudian saya akan share sehingga kalian bisa lihat. Dan di akhir pertemuan nanti kalian bisa kerjakan LKH seperti yang terdapat pada modul. Dan saya juga akan share LKH tersebut dalam Google Classroom kita. Baik, hari ini saya akan bahas dulu mengenai sistem syaraf manusia secara umum. Kita tidak akan bahas per detil karena nanti per detilnya ada pertemuan masing-masing. Oke, kita lihat dulu apa itu definisi dari sistem syaraf. Nah, sistem syaraf dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah nervous system. Nah, definisinya adalah sistem syaraf itu adalah jaringan komunikasi elektrokimia yang tersusun dari miliaran sel syaraf yang saling terhubung, di mana setiap neuron menerima dan menghasilkan banyak sinapsis. Jadi seperti yang sudah saya katakan bahwa sel syaraf atau neuron kita itu berkomunikasi dengan menggunakan energi listrik dan juga dengan menggunakan energi kimia. Dan antara satu neuron dan neuron yang lain itu terhubung, jadi mereka tidak terpisah dan di ujungnya itu terdapat yang namanya sinapsis. Ya, oke, baik. Nah, di slide berikutnya ini saya akan perlihatkan bagaimana bagan sistem syaraf manusia secara umum. Nah, ini adalah bagannya. Jadi sistem syaraf manusia itu dibagi ke dalam 2 bagian secara umum. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat atau central nervous system, kemudian sistem syaraf tepi atau peripheral nervous system. Nah, untuk sistem syaraf pusat itu terdiri dari 2 organ utama, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, otak dan sumsum tulang belakang ini merupakan bagian yang paling utama dalam sistem syaraf kita. Otak sendiri letaknya itu ada di dalam tulang tengkorak kita, sedangkan sumsum tulang belakang itu terisi di dalam ruas-ruas tulang belakang kita yang terdiri dari 31 pasang ruas, mulai dari tulang leher sampai dengan tulang ekor. Nah, secara fungsi, otak dan sumsum tulang belakang juga punya fungsi yang berbeda. Otak itu merupakan pusat dari gerakan sadar, sedangkan sumsum tulang belakang adalah pusat dari gerak refleks. Jadi semua gerak refleks kita, seperti misalnya kita mendekatkan tangan pada api, itu semua diolah oleh sumsum tulang belakang karena dia sifatnya refleks dan tidak membutuhkan proses berpikir yang lama. Sedangkan otak itu butuh proses berpikir, diolah dulu kemudian baru dihasilkan sebuah perilaku atau tindakan. Nah, sistem syaraf tepi itu terbagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf somatik dan sistem syaraf otonom. Nah, sistem syaraf somatik sesuai dengan namanya soma, artinya adalah badan. Nah, sistem syaraf ini adalah sistem syaraf yang percabangannya keluar dari otak dan sumsum tulang belakang dan menjulur ke seluruh bagian tubuh kita tanpa kecuali, mulai dari kepala sampai dengan ujung kaki. Dan secara umum dibagi menjadi 2, ada sensorik dan motorik. Nah, sensor sesuai dengan namanya dia mensensor, artinya dia menerima semua stimulus atau rangsangan dari luar tubuh kita, dan ini ada pada alat indera. Contoh misalnya seperti mata, dia menangkap cahaya, telinga menangkap gelombang suara, kemudian kulit sensornya adalah sentuhan. Nah, sedangkan motorik sesuai dengan namanya motor, dia itu bergerak. Jadi setelah diterima oleh sensorik, kemudian diterima oleh otak, kemudian otak akan memerintahkan motorik untuk bergerak. Jadi kalau ini adalah alat indera, motorik ini terdapat pada otot untuk bergerak. Misalnya kita melihat sesuatu, misalnya mata menerima cahaya, kemudian melihat ada anjing, kemudian diolah oleh otak, otak katakan lari, sehingga kemudian motorik akan menggerakkan otot kaki untuk berlari. Kemudian sistem syaraf otonom dibagi menjadi 2, yaitu sistem syaraf simpatik dan parasimpatik. Ada yang menyebutnya simpatetik, ada parasimpatetik, sama saja sebenarnya. Nah, ini fungsinya mereka bekerja secara antagonis atau berlawanan. Simpatetik ini bekerja saat kita sedang stres, sedangkan parasimpatetik itu bekerja saat kita sedang rileks. Baik, ini kita coba lihat satu-satu secara umum ya. Nah, ini adalah gambar otak kita. Nah, ini otak seperti ini, penampangnya bisa dilihat dengan jelas ketika sudah dibelah menjadi 2 bagian. Jadi kita bisa lihat dengan jelas ini bagian di dalamnya. Nah, ini sesuai dengan namanya, ini adalah bagian dari otak depan, dan otak depan ini adalah wilayah yang paling luas dari otak kita. Kemudian yang kecil di tengah-tengah ini adalah
otak tengah, jadi dia tidak bisa kelihatan dari atas. Sedangkan ini mulai dari pons, medula oblongata, dan cerebellum itu adalah bagian dari otak belakang. Ini contoh gambarannya dan penjelasannya, kalian silahkan baca. Dan ini adalah contoh otak yang asli, contoh otak yang kita punya dan sudah dibelah menjadi dua bagian. Oke. Nah, ini adalah contoh gerak refleks yang tadi saya jelaskan. Dan ini semua dikendalikan oleh sumsum tulang belakang. Ini contohnya penampang sumsum tulang belakang yang sudah diiris. Ya, jadi sumsum tulang belakang itu ada materi kelabu dan ada materi putih. Ya, nih misalnya ini adalah sensoriknya. Jadi sensoriknya adalah kulit ya yang ada pada jari-jari tangan. Ini adalah stimulusnya berupa panasnya api, kemudian dirasakan oleh kulit. Kulit kemudian akan bawa ke sumsum tulang belakang untuk kemudian diolah. Jika memang butuh komunikasi dengan otak, maka dia akan salurkan ke otak, tapi akan lewat sumsum tulang belakang dulu. Di sini dia diolah, ya. Sini dia diolah, kemudian sumsum tulang belakang akan kirimkan pada otot, muscle untuk bergerak. Jadi kita bisa berpindah dari sumber api sehingga terhindar dari panas. Nah, ini adalah sistem syaraf tepi. Nah, apa itu sistem syaraf tepi? Sistem syaraf tepi itu adalah sistem syaraf yang menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Jadi, sistem syaraf tepi itu selain otak dan sumsum tulang belakang, dia adalah sistem syaraf yang keluar percabangannya dari otak dan sumsum tulang belakang yang fungsinya membawa informasi dari otak dan sumsum tulang belakang atau ke otak dan sumsum tulang belakang, ya, dan melakukan berbagai aktivitas otot dan kelenjar. Nah, tadi kalau saya jelaskan, sistem syaraf motorik itu kan dia pusatnya itu pada otot, artinya pergerakan. Ketika terjadi sesuatu, kemudian otak memerintahkan otot untuk bergerak. Nah, ternyata di dalam tubuh kita nggak hanya otot, kelenjar juga terjadi. Kelenjar biasanya lebih pada mensekresikan hormon-hormon tertentu. Misalnya kita dapat stimulus, misalnya lapar, kemudian otak akan mensekresikan atau kelenjar akan mensekresikan hormon tertentu sehingga kemudian kita bergerak untuk mencari makan. Nah, ini adalah somatik. Somatik itu adalah sistem syaraf yang dikendalikan secara sadar dalam berinteraksi dengan lingkungan eksternal tubuh, ya. Ini tubuh. Jadi sensori itu memang sensor. Jadi dia menerima stimulus atau rangsangan dari lingkungan. Kayak tadi saya katakan bahwa mata reseptornya itu adalah cahaya, telinga reseptornya itu adalah gelombang suara, hidung reseptornya itu adalah bau-bauan, kemudian lidah itu adalah rasa, sedangkan kulit adalah sentuhan. Dan itu semuanya disampaikan informasi ke sistem syaraf pusat. Jadi istilahnya sensorik itu menerima, kemudian dibawa ke otak, otak kemudian mengolah, memerintahkan kepada otot apa yang harus dilakukan. Nah, ini adalah nama lainnya. Jadi sensorik itu ada beberapa nama. Ada sensorik, sistem syaraf sensorik, ada yang namanya afferent, sama satu lagi namanya adalah reseptor. Jadi artinya sama saja, dia membawa sinyal dari reseptor, sensorik reseptor ya, di seluruh bagian tubuh ke sistem syaraf pusat sampai akhirnya ke otak untuk diolah. Jadi ada 3 nama ya, sistem syaraf sensorik, nama lainnya adalah afferent atau reseptor. Oke, lanjut. Nah, motorik dia juga punya nama lain, yaitu efferent. Efferent itu membawa sinyal motorik dari sistem syaraf pusat menuju otot. Jadi setelah tadi diterima oleh sensorik dibawa ke sistem syaraf pusat, misalnya dibawa ke otak, kemudian otak akan salurkan ke sistem syaraf motorik atau efferent untuk kemudian dilakukan apa tindakan yang harus dilakukan. Nah, ini juga ada nama lain selain efferent, yaitu efektor. Jadi motorik, efektor atau efferent. Nah, berikutnya kita akan coba lihat sistem syaraf otonom. Ini adalah bagian kedua dari sistem syaraf tepi atau sistem syaraf perifer. Nah, sistem syaraf otonom ini sesuai dengan namanya, dia otonom, otonomi. Jadi dia bekerja sendiri tanpa perintah dari otak atau sumsum tulang belakang. Dan ini biasanya kerjanya dalam tubuh kita, jadi kita nggak bisa lihat. Beda sama sistem syaraf somatik. Nah, ini ya definisinya adalah sistem syaraf yang tidak bisa dikendalikan. Jadi dia uncontrolled, tidak bisa dikendalikan secara sadar karena dia mengatur kondisi internal tubuh kita. Misalnya detak jantung, kemudian paru-paru bernafas dan lain sebagainya. Itu semua diatur oleh sistem syaraf otonom. Nah, dia terdiri dari 2 bagian.
ya. Otonom itu ada yang namanya simpatik dan ada parasimpatik. Nah, simpatik itu bekerja saat kita sedang stres. Jadi dia memproduksi banyak sekali, dia bukan memproduksi, dia menghambur-hamburkan energi yang tersimpan. Kemudian dia bekerja saat kita sedang stres. Contoh misalnya ketika kita dikejar oleh anjing, kemudian kita akan bergegas melarikan diri dari anjing. Nah, kita itu bergerak. Nah, saat kita dikejar oleh anjing, maka respon fisiologis tubuh yang terjadi adalah misalnya jantung berdegup kencang, volume paru-paru jadi kembang kempis, jadi mengecil volumenya, kemudian berkeringat. Nah, itu semua adalah kerja dari sistem syaraf simpatik. Jadi dia bekerja saat kita sedang stres dan dia membuang-buang energi kita. Kita menjadi kelelahan karenanya, sehingga dia bisa dikatakan menggerakkan tubuh kita menjadi lebih aktif. Itu adalah kerja dari sistem syaraf simpatik. Atau contoh lain yang pernah saya katakan di kelas, bahwa ketika kalian akan ujian jam 8 pagi, tapi kalian di waktu yang sama sedang terjebak macet di suatu tempat, sedangkan itu waktu sudah menunjukkan hampir pukul 8. Nah, yang terjadi adalah kalian ketika sampai di kelas, kalian akan bernafas tersengal-sengal, jantung berdegup kencang. Karena apa? Itu terjadi saat kalian sedang stres. Kalian ketakutan. Nah, psikologisnya adalah ketakutan, respon fisiologisnya adalah jantung berdegup kencang, keringat dingin, misalnya, atau perut terasa mual, ingin buang air kecil, dan lain sebagainya. Itu adalah kerja dari sistem syaraf simpatik yang membuat kalian stres dan menghabiskan energi. Nah, kebalikannya adalah sistem syaraf parasimpatetik. Nah, dia bekerja secara antagonis dengan sistem syaraf simpatik. Nah, karena dia berkebalikan dengan sistem syaraf simpatik, simpatik tadi bekerja saat sedang stres, parasimpatetik bekerja saat kalian sedang rileks. Jadi, kalau tadi simpatetik dia menghabiskan energi, parasimpatetik bekerja adalah untuk menyimpan kembali energi. Ya, jadi misalnya saat kalian sudah tidak lagi stres, sudah dalam kondisi tenang, maka sistem syaraf parasimpatetik bekerja untuk memperbaiki apa yang terjadi tadi. Dia mengembalikan stabilitas energi tubuh kita. Nah, ini adalah contoh gambarnya. Nah, dari contoh gambar ini kita bisa lihat bagaimana cara kerja dari sistem syaraf parasimpatik dan simpatetik. Ini bekerja saat kita sedang stres, ini bekerja saat kita sedang rileks. Nah, simpatetik, stres. Salah satu contohnya adalah dia menstimulasi kelenjar air mata, stimulates tear glands. Artinya ketika kita sedang dalam kondisi stres, kita menangis sejadi-jadinya, ya, karena produksi air mata berlebihan. Kemudian yang kedua adalah dilates pupil. Dilates pupil itu artinya pupil kita membesar, ya, saat kita dalam kondisi stres. Artinya kita sedang dalam kondisi mencari informasi, apa yang bisa saya lakukan ketika saya dikejar anjing misalnya, sehingga dia matanya membesar untuk mencari sumber bagaimana cara dia menyelamatkan diri. Kemudian accelerates heart, jantung berdebar kencang. Kemudian dilates bronchi, mengecilkan volume bronkus, artinya volume paru-paru mengecil sehingga jumlah oksigen yang diambil menjadi lebih sedikit, membuat nafas kita menjadi tersengal-sengal. Kemudian decrease digestive function of stomach. Nah, ini menghentikan gerakan peristaltik yang ada di lambung kita. Nah, gerakan peristaltik itu terjadi terus-menerus tanpa kita sadari. Tapi saat kita dalam kondisi stres, itu sistem syaraf simpatetik menghentikan kerja gerakan peristaltik yang ada di lambung kita, sehingga membuat kita mual, naik asam lambung, karena fungsi dari gerakan peristaltik berhenti. Kemudian contoh lainnya lagi, nah ini kebalikannya adalah parasimpatetik. Ini tinggal dilihat aja karena mereka bekerja berlawanan. Kalau yang ini tadi stimulate tear glands, ini constrict inhibit tear glands, menghentikan atau mengurangi produksi air mata. Kemudian meningkatkan produksi salivation. Salivation itu adalah air liur. Kalau di sini increase, ya, increase menghambat inhibit salivation. Kalau di sini increase, di sini inhibit. Inhibit itu artinya menghambat produksi air liur. Jadi ketika kita dalam kondisi stres terbata-bata, seolah-olah mulut kita kering. Kalau increase salivation meningkatkan lagi produksi air liur. Kemudian slow heart, detak jantung jadi normal kembali sehingga kita tidak deg-degan. Constrict bronchi, artinya volume paru-paru kembali normal sehingga kita bisa menghirup oksigen dengan normal. Jadi ini adalah beberapa contoh dari
perbedaan kerja dari sistem syaraf simpatetik dan parasimpatetik. Jadi itu saja mungkin untuk minggu ini. Itu adalah sekilas mengenai sistem syaraf manusia, yang nanti detailnya pada masing-masing bagian kita akan ketemu lagi dan saya akan coba jelaskan lagi. Misalnya kayak otak nanti ada 3 bagian, otak depan, tengah, dan belakang. Kemudian sistem tulang belakang bagian sendiri, kemudian sistem syaraf somatik, motorik, simpatetik, parasimpatetik juga nanti akan coba kita jelaskan di kelas. Baik, untuk tugas seperti biasa silahkan kerjakan LKH 2 seperti yang ada di modul dan sudah saya share juga di dalam Google Classroom kita. Silahkan dikerjakan, tapi dikerjakan tidak dengan diketik ya, ditulis tangan. Kemudian silahkan kalian convert ke PDF kalau memang susah untuk mengupload dalam bentuk image. Kemudian silahkan diupload di Google Classroom. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.